Seorang anak kecil tak lepas memandangi seorang pramugari cantik. Tanpa ragu, ia memanggil, "Ibu." Panggilan itu terasa begitu tulus hingga membuat sang pramugari mencari tahu. Setelah penelusuran singkat, sebuah kenyataan pahit terungkap anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Hasil dari masa lalu yang dihancurkan dengan kebohongan besar. Sebelum memulai, ayo, kita absen dulu. Bunda-bunda dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya biar kita makin akrab. Dan untuk bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah menarik di episode selanjutnya. Langkah-langkah sepatu hak rendah berderap di koridor bandara pagi itu. Suara pengumuman penerbangan bergema, bercampur dengan hiruk-pikuk penumpang yang berlalu lalang membawa koper dan tas tangan. Di tengah keramaian itu, Maya berdiri tegak dengan seragam pramugari berwarna biru muda, rambut disanggul rapi, dan senyum tipis yang selalu menjadi tamengnya. Baginya, bandara bukan sekadar tempat kerja. Bandara adalah panggung, di mana ia harus terus memainkan peran seorang perempuan ramah, profesional, dan penuh energi. Padahal jauh di dalam dirinya, ada bagian yang terus-menerus hancur. Maya sudah terbiasa menyembunyikan luka. Senyumannya mungkin terlihat tulus bagi para penumpang, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang tak pernah bisa ia ceritakan. Setiap kali pesawat mengudara, ia seakan meninggalkan dunia nyata dan masuk ke ruang kosong di dalam hatinya. Hari itu, Maya bertugas pada penerbangan menuju Makassar. Cuaca cerah, angin sejuk, dan langit biru terbentang tanpa awan tebal. Para pramugari lain sibuk memeriksa daftar penumpang, menyusun troli makanan, dan memastikan keamanan kabin. Maya ikut bergerak lincah, menata selimut dan headphone, mengecek sabuk pengaman di kursi, lalu sesekali bercanda kecil dengan rekan-rekannya. Namun, di balik kelincahan itu, pikirannya melayang jauh. Malam sebelumnya, ia kembali terjaga hingga larut hanya karena sebuah mimpi. Mimpi yang sama, berulang, dan selalu membuat dadanya sesak. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di sebuah rumah kosong. Suara tangisan bayi terdengar samar, semakin lama semakin jelas, tapi tak pernah berhasil ia temukan. Ketika akhirnya ia berlari ke sebuah pintu, tangisan itu mendadak hilang. Lalu ia terbangun dengan napas tersengal dan air mata membasahi pipi. Maya sudah lelah dengan mimpi itu. Tapi mimpi itu seolah tak mau pergi. "Semua sudah siap?" Suara Kapten Randy, pilot senior yang memimpin penerbangan pagi itu, memecah lamunan Maya. "Siap, Kapten," jawab Maya dengan senyum sopan. Randy memberi anggukan singkat lalu berjalan ke kokpit. Maya kembali ke posisinya, lalu menyapa penumpang yang mulai masuk. Ia membungkuk sedikit, mengucapkan salam dengan suara lembut, dan memastikan setiap orang mendapat tempat duduknya. Saat pesawat mulai penuh, Maya berdiri di lorong kabin, memandu penumpang untuk menyimpan barang bawaan. Disinilah, tanpa ia duga, sesuatu terjadi. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun berjalan tertatih kecil bersama seorang perempuan muda yang tampaknya ibunya. Bocah itu berkulit putih bersih, dengan rambut hitam yang agak ikal. Matanya bulat dan berkilau seolah menyimpan dunia lain di dalamnya. Saat melewati Maya, bocah itu mendongak, menatap wajahnya lekat-lekat. Dan tiba-tiba, dengan suara nyaring penuh keyakinan, ia berkata, "Ibu." Maya terdiam. Waktu seakan berhenti sesaat. Kata itu, sederhana namun menghantam jantungnya dengan keras. Ia menoleh, menatap bocah itu dengan bingung. Senyumnya menghilang. Dadanya berdegup begitu kencang, seakan seluruh udara di kabin lenyap. "Ibu," ulang bocah itu sambil tetap menatap Maya dengan mata jernihnya. Perempuan yang mendampinginya, yang Maya kira ibunya, segera menunduk, meminta maaf dengan wajah canggung. "Maaf, Mbak. Anak saya memang suka bicara sembarangan." Ia tersenyum kaku, lalu menarik tangan si bocah menuju kursi mereka. Maya tak mampu menjawab. Suaranya tercekat. Seumur hidupnya, Maya sudah terbiasa dengan panggilan Mbak Pramugari, Mbak Cantik, atau sekadar Mbak. Tapi tidak pernah ada seorang anak kecil, apalagi yang tak ia kenal, memanggilnya dengan sebutan itu. "Ibu." Kata itu terus terngiang-ngiang, bahkan setelah ia kembali berdiri di ujung kabin. Selama penerbangan berlangsung, Maya berusaha bersikap biasa. Ia tersenyum saat menyajikan makanan, menenangkan penumpang yang takut turbulensi,
dan bercanda dengan seorang nenek yang duduk di bangku dekat jendela. Namun, matanya tak bisa berhenti melirik ke arah bocah itu. Bocah yang tadi memanggilnya, Ibu. Namanya Raffi. Ia mendengar dari percakapan kecil penumpang lain. Raffi duduk manis sambil memeluk boneka kecil berbentuk beruang. Sesekali ia tertawa riang, sesekali ia memandang keluar jendela dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tetapi ada momen-momen di mana Raffi menoleh ke arahnya lagi. Tatapannya penuh tanda tanya, seolah yakin bahwa Maya bukan orang asing. Setiap kali tatapan itu bertemu dengan matanya, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus yang menyelinap ke dalam hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada ikatan. Seperti ada kenangan. Malam itu, setelah penerbangan selesai, Maya kembali ke apartemen kecilnya di Jakarta. Ia melepas seragam, menaruh koper di sudut kamar, lalu menyalakan lampu meja yang temaram. Kamar itu sunyi. Hanya terdengar suara lalu lintas samar dari jalan raya. Ia duduk di ranjang, membuka buku harian lusuh yang sudah lama ia simpan. Tangannya gemetar saat menulis satu kalimat. Ada seorang anak kecil memanggilku ibu hari ini. Setelah itu, Maya menutup buku harian dengan cepat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk dirinya sendiri, membiarkan tangisan keluar. Ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Sesuatu yang selama ini ia hindari, tetapi kini mulai mengejarnya kembali. Bayangan masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam ternyata belum benar-benar pergi. Dan ia tahu, pertemuannya dengan bocah itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Mesin pesawat menderu pelan, lalu perlahan naik ke langit biru. Getaran lembut terasa di lantai kabin, sementara penumpang mulai tenang di kursi masing-masing. Maya berjalan perlahan di lorong sempit, memastikan semua sabuk pengaman terikat, lalu memberikan senyum yang sudah seperti topeng bagi wajahnya. Namun, di balik senyum itu, pikirannya masih tertinggal pada suara mungil yang memanggilnya tadi. Ibu. Kata itu menusuk begitu dalam, seolah membuka pintu yang selama ini Maya paksa untuk terkunci rapat. Maya berhenti sejenak di dekat bangku barisan tengah. Di sana, bocah kecil itu, Raffi, duduk tenang dengan boneka beruang di pangkuannya. Ia menoleh ke arah jendela, lalu kembali memandang lorong kabin. Tatapannya kebetulan bertemu dengan Maya. Maya tersentak kecil, buru-buru menundukkan kepala, lalu berpura-pura memeriksa kotak oksigen di atas kursi. Namun, dari sudut matanya, ia bisa merasakan tatapan anak itu tak lepas darinya. Ada sesuatu di mata bocah itu, sesuatu yang terlalu familiar, seakan ia pernah melihatnya bertahun-tahun lalu. Hati Maya bergetar. Troli makanan akhirnya didorong keluar. Maya bersama salah satu rekannya, Rani, mulai melayani penumpang satu persatu. Senyum mereka ramah, suara mereka lembut, seolah dunia di dalam kabin adalah dunia yang aman dan nyaman. Selamat siang, mau kopi atau teh? Tanya Maya pada seorang bapak paruh-baya. Teh, Mbak. Terima kasih. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir kecil, memberikan dengan hati-hati, lalu melanjutkan ke penumpang berikutnya. Saat troli mencapai kursi tempat Raffi duduk, Maya berusaha tetap tenang. Perempuan muda yang mendampinginya, yang ia pikir ibunya, menyodorkan tangan. Air mineral saja, Mbak. Maya mengangguk, mengambil botol kecil, lalu memberikannya. Tapi sebelum tangannya sempat ditarik, suara lembut terdengar lagi. Ibu, boleh aku minta jus jeruk? Maya membeku. Tangan yang memegang botol terasa dingin. Ia menoleh, dan benar, Raffi menatapnya dengan penuh harap. Panggilan itu bukan sekadar iseng. Bukan sekadar salah ucap. Ada keyakinan dalam suaranya. Maya mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Tentu saja. Tunggu sebentar, ya. Ia buru-buru mengambil jus jeruk kecil dari troli, lalu menyerahkannya pada Raffi. Bocah itu menyambut dengan senyum lebar, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Maya hampir kehilangan kendali. Ia ingin bertanya sesuatu, ingin menggenggam tangan bocah itu, ingin tahu mengapa ia dipanggil begitu. Tapi ia menahan diri. Ia masih harus menjaga wajah profesional di hadapan semua penumpang. Rani sempat melirik aneh. "Mbak, nggak apa-apa?" bisiknya.
Maya hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan wajah pura-pura biasa. Setelah pembagian makanan selesai, Maya kembali ke belakang kabin. Ia berdiri sejenak, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Namun, gambaran wajah Raffi terus muncul di benaknya. Senyum polosnya, tatapannya yang jernih, dan kata itu, "Ibu." Bagaimana mungkin seorang anak yang tak pernah ia kenal bisa menyebutnya begitu? Maya tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Ia benar-benar mendengar dengan telinganya sendiri. Dan entah kenapa, ia merasakan sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perasaan rindu, ada perasaan kehilangan, ada sesuatu yang terasa seperti miliknya sendiri. Beberapa jam kemudian, ketika penumpang mulai santai, Maya kembali berkeliling kabin. Ia sengaja memperlambat langkah ketika melewati kursi Raffi. Bocah itu sedang menggambar di buku kecil, dengan krayon warna-warni yang ia keluarkan dari tas mungilnya. Maya berhenti sejenak. "Kamu suka menggambar, ya?" tanyanya lembut. Raffi mengangkat wajah, lalu tersenyum lebar. "Iya, Bu. Aku mau kasih lihat. Boleh?" Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Boleh." Raffi menunjukkan gambar sederhana. Sebuah rumah kecil dengan atap merah, langit biru, dan seorang perempuan berambut panjang berdiri di samping seorang anak laki-laki. Maya menatap gambar itu, jantungnya kembali berdetak kencang. "Itu siapa?" tanyanya pelan. "Itu aku sama ibu," jawab Raffi polos. Maya hampir kehilangan kata-kata. Perempuan muda yang mendampingi Raffi sempat menoleh, lalu berkata cepat, "Maaf ya, Mbak. Anak ini memang imajinasinya tinggi." Senyumnya canggung, seolah mencoba menutupi sesuatu. Maya hanya mengangguk, namun hatinya semakin kacau. Sepanjang sisa penerbangan, Maya tidak bisa berhenti memikirkan bocah itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahwa anak kecil memang sering bicara sembarangan. Bahwa gambar tadi hanyalah imajinasi polos. Namun, bagian terdalam hatinya menolak percaya begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Dan ketika pesawat akhirnya mendarat, Maya sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Satu panggilan sederhana telah mengubah segalanya. "Ibu." Malam itu, di kamar apartemen, Maya kembali menulis di buku hariannya. Tangannya bergetar saat menorehkan kata demi kata. Anak itu menggambar rumah. Ada dirinya, ada ibunya. Dan wajah ibu itu terasa seperti diriku. Air matanya jatuh lagi. Ia menutup buku, lalu berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Dalam hening itu, sebuah pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya anak itu? Dan mengapa hatinya merasakan ikatan yang begitu kuat? Hari-hari setelah penerbangan itu terasa berbeda bagi Maya. Biasanya, ia bisa kembali ke rutinitas dengan cepat. Setelah lelah bekerja, ia akan pulang ke apartemen mungilnya, menyeduh teh hangat, lalu menenangkan diri dengan menonton serial atau membaca buku. Namun, kali ini tidak. Sejak pertemuannya dengan bocah bernama Raffi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan anak itu, panggilan sederhana yang keluar begitu polos dari bibir mungilnya, semua itu terus berputar dalam kepalanya, siang dan malam. Maya mencoba mengalihkan diri dengan bekerja lebih keras. Ia menerima jadwal penerbangan tambahan, melayani penumpang dengan profesionalisme yang sudah tertanam dalam dirinya selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali ia bertemu dengan anak kecil di pesawat, bayangan Raffi selalu muncul. Dan setiap kali ia menatap cermin, ada pertanyaan besar yang ia tidak mampu jawab. Mengapa panggilan itu terasa begitu nyata? Pada suatu sore, Maya duduk di kafe bandara sambil menunggu penerbangan berikutnya. Kafe itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa penumpang yang sibuk dengan laptop atau telepon genggam mereka. Maya menatap cangkir cappuccino di hadapannya. Namun pikirannya melayang jauh. Bayangan tatapan Raffi muncul lagi. Tatapan itu bukan tatapan asing. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada Maya terasa sesak. Sesuatu yang membuatnya seakan pernah melihat mata itu di suatu tempat. Bertahun-tahun lalu, di masa yang kini ingin ia lupakan. Ia menutup mata sejenak. Dan tiba-tiba, sebuah potongan ingatan muncul. Ingatan yang lama terkubur,
Tapi kini seolah berusaha menembus dinding yang selama ini ia bangun. Ingatan itu sederhana. Sebuah kamar rumah sakit, bau obat-obatan, dan suara tangisan bayi samar yang terdengar dari jauh. Maya, yang waktu itu sedang lemah dan terbaring di ranjang, berusaha bangkit. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, dunia menjadi gelap. Maya terlonjak, membuka mata lebar-lebar. Tidak, itu tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia memijat pelipis, mencoba menenangkan diri. Ingatan itu terlalu kabur. Bisa saja hanya halusinasi. Bisa saja hanya permainan pikirannya sendiri karena ia terlalu lelah. Namun, hatinya menolak menyingkirkan gambaran itu begitu saja. Beberapa hari kemudian, Maya kembali mendapat jadwal penerbangan. Kali ini rute Jakarta-Surabaya. Di dalam kabin, ia kembali menyapa penumpang, membantu orang tua yang kesulitan menyimpan bagasi, dan menenangkan anak kecil yang rewel. Semua berjalan normal, sampai ia melihat seorang ibu muda dengan anak laki-laki duduk di kursi dekat jendela. Sekilas, anak itu tidak mirip Raffi. Tapi ketika bocah tersebut menoleh, Maya kembali terperanjat. Tatapan matanya, meski berbeda, mengingatkan pada sesuatu. Ada rasa nyeri aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Maya cepat-cepat berpaling. Ia merasa semakin gila. Mengapa ia jadi sering memperhatikan anak-anak belakangan ini? Seolah-olah dirinya sedang mencari sesuatu yang hilang. Malam harinya, di kamar apartemen, Maya tidak bisa tidur. Ia berulang kali membolak-balik tubuh, mencoba menenangkan pikiran. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas wajah Raffi hadir di kepalanya. Ibu, suara polos itu seakan berbisik di telinganya. Dengan kesal, Maya bangkit dari ranjang dan berjalan ke meja kerja kecilnya. Ia membuka laci, mengeluarkan buku harian lusuh yang sudah menumpuk banyak tulisan. Di halaman kosong, ia menulis cepat. Siapa Raffi? Mengapa aku merasa ada bagian dari diriku di matanya? Apakah aku hanya berhalusinasi? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup buku itu dengan kasar, lalu memeluknya erat-erat. Hari berikutnya, Maya sengaja datang lebih awal ke bandara sebelum jadwal briefing. Ia berdiri di dekat papan informasi kedatangan, matanya menelusuri kerumunan penumpang yang keluar satu persatu. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin hanya berharap melihat wajah itu lagi. Wajah kecil dengan tatapan yang begitu familiar. Namun, tentu saja, Raffi tidak muncul. Maya sadar betul betapa konyolnya dirinya. Bagaimana mungkin ia menunggu seseorang yang bahkan ia tidak punya hubungan resmi apapun dengannya? Maya, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali. Suara Rani, rekan kerjanya, mengejutkannya. Maya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Hanya kurang tidur. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, kita ini kerja butuh tenaga dan senyum. Kalau kamu sakit, bagaimana? Maya mengangguk. Tapi dalam hati ia tahu bukan tubuhnya yang sakit. Hatinya yang sedang bergejolak. Pada penerbangan malam itu, saat kabin gelap dan sebagian besar penumpang tertidur, Maya duduk sebentar di kursi lipat dekat dapur kecil. Ia memejamkan mata, mencoba mencari ketenangan. Namun, sekali lagi, bayangan Raffi hadir. Tatapannya yang jernih, senyumnya yang polos, dan gambarnya, rumah kecil dengan seorang perempuan berambut panjang. Hatinya kembali bergetar. Ada sesuatu yang ia lupakan. Sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan sengaja. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya bersama Arga. Dan entah mengapa, ia merasa Raffi adalah kunci dari semua itu. Penerbangan selesai. Malam semakin larut ketika Maya tiba di apartemennya. Ia meletakkan koper, membuka sepatu, lalu langsung berjalan ke arah cermin. Ia menatap dirinya sendiri dengan lekat. Wajah itu, matanya, hidungnya, bibirnya, tiba-tiba mengingatkan pada sesuatu. Ia teringat pada mata Raffi yang bulat, senyum polosnya, bahkan cara ia menggenggam boneka beruang. Tidak mungkin, Maya berbisik. Itu tidak mungkin. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin hatinya yakin ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Tatapan Raffi bukan tatapan asing. Tatapan itu adalah tatapan yang seolah pernah ia lihat, di masa lalu yang penuh luka. Tatapan yang seakan menuntutnya untuk mengingat sesuatu yang selama ini ia buang jauh-jauh.
Maya terisak. Ia jatuh terduduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh deras. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berani mengakui pada dirinya sendiri. Ia merindukan sesuatu yang tidak pernah ia mengerti. Ia merindukan bagian dari dirinya yang hilang. Malam itu, Maya berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi hanya berdiam diri. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Raffi. Karena tatapan itu, bukan tatapan yang bisa ia lupakan begitu saja. Itu adalah tatapan yang membawa kembali masa lalu, sekaligus membuka jalan menuju kebenaran yang menakutkan. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela apartemen kecil Maya. Suara rintik yang jatuh berirama di kaca seolah ikut menemaninya dalam kesunyian. Di hadapannya, buku harian terbuka dengan halaman kosong, pena tergenggam di tangan, tapi ia tidak menulis apapun. Pikirannya kembali berkelana, kali ini jauh ke masa lalu, ke saat-saat ketika hidupnya terasa sempurna, sebelum segalanya hancur berantakan. Maya masih ingat pertama kali ia bertemu Arga. Itu terjadi 8 tahun lalu, saat ia baru memulai pekerjaannya sebagai pramugari. Waktu itu, ia masih penuh semangat, penuh mimpi. Arga adalah penumpang reguler, seorang pengusaha muda yang sering bepergian karena pekerjaannya. Mereka pertama kali berbicara hanya sebentar, tentang secangkir kopi yang tumpah di kabin. Namun, dari percakapan singkat itu, ada sesuatu yang mengikat mereka. Pertemuan berikutnya seolah ditakdirkan. Arga kembali naik pesawat yang sama, dan kali ini mereka berbincang lebih lama. Dari satu penerbangan ke penerbangan lain, kedekatan itu semakin tumbuh. Hingga akhirnya, tanpa sadar, Maya jatuh hati. Arga bukan hanya tampan dengan senyum hangat, tapi juga perhatian. Ia tahu bagaimana membuat Maya merasa istimewa. Dalam setiap obrolan, Arga selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap tatapan, Maya merasakan dunia yang aman. Tak butuh waktu lama bagi hubungan mereka untuk berkembang. Setelah 2 tahun menjalin cinta, mereka menikah. Hari itu, Maya merasa hidupnya sempurna. Ia tidak hanya menemukan cinta, tapi juga keluarga kecil yang selalu ia impikan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah pernikahan, Maya mengetahui dirinya hamil. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia membayangkan rumah yang penuh tawa, suara langkah kaki kecil berlarian, dan panggilan, "Ibu," yang terdengar setiap pagi. Arga juga terlihat bahagia. Meski diam-diam Maya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Selama kehamilan, Maya kerap merasa sendirian. Arga semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali dengan alasan urusan kantor. Maya mencoba memahami. Ia berusaha percaya, meski hatinya sering terluka. Dan kemudian, tragedi itu datang. Maya mengalami komplikasi saat usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan panik. Ingatan Maya kabur tentang malam itu, yang ia ingat hanya rasa sakit luar biasa, darah yang tak berhenti mengalir, dan suara tangisan samar bayi yang terdengar sesaat. Lalu gelap. Ketika ia terbangun, dokter mengatakan hal yang paling menghancurkan hidupnya. Bayinya tidak selamat. Maya hancur. Dunia runtuh. Arga tidak banyak bicara. Ia hanya menggenggam tangan Maya, lalu berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi Maya tahu, tidak ada yang baik-baik saja. Kehilangan itu merobek jiwanya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai retak. Maya sering menangis diam-diam, menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Ia merasa tidak layak mendapat kebahagiaan. Arga, alih-alih menjadi sandaran, justru semakin menjauh. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaannya, atau entah sesuatu yang lain. Maya merasakan jarak yang semakin lebar, dinding yang semakin tinggi di antara mereka. Hingga suatu hari, tanpa tanda apapun, Arga pergi. Ia tidak meninggalkan banyak kata, hanya sepucuk surat singkat yang ditaruh di meja ruang tamu. "Maaf, Maya. Aku harus pergi. Jangan mencariku." Surat itu menjadi akhir dari segalanya. Maya ditinggalkan sendirian, dengan luka yang belum sembuh, dengan rumah yang hampa, dan dengan hati yang remuk berkeping-keping. Sejak itu, Maya hidup seperti bayangan. Ia tetap bekerja,
tetap tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hatinya, ia mati rasa. Satu-satunya hal yang ia lakukan hanyalah bertahan hidup. Ia tidak lagi berharap pada kebahagiaan, karena ia tahu kebahagiaan bisa hilang kapan saja, tanpa peringatan. Namun, bertahun-tahun kemudian, pertemuannya dengan Raffi membangkitkan kembali luka lama itu. Tatapan mata bocah itu, senyum polosnya, dan panggilan sederhana yang keluar begitu tulus dari bibir mungilnya. Semua itu membuka pintu masa lalu yang selama ini ia coba tutup rapat. Maya mulai bertanya-tanya, apakah benar bayinya telah tiada malam itu? Atau ada sesuatu yang disembunyikan darinya? Pikiran itu menakutkan, tapi sekaligus membangkitkan secercah harapan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, anak itu masih ada. Malam semakin larut, namun Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandang foto lama pernikahannya yang masih tersimpan di laci. Dalam foto itu, ia dan Arga berdiri berdampingan, tersenyum bahagia, seolah dunia milik mereka berdua. Air mata jatuh lagi. Arga, di mana kamu sekarang? Bisiknya lirih. Pertanyaan itu bergema di ruang sepi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya sadar bahwa masa lalunya belum selesai. Luka itu belum sembuh. Dan mungkin, Raffi adalah jawaban yang selama ini ia cari. Maya berdiri lama di depan cermin pagi itu. Seragam pramugari sudah melekat sempurna di tubuhnya, rambut tersanggul rapi, dan senyumnya kembali ia lukis dengan hati-hati. Dari luar, ia terlihat seperti perempuan yang kuat dan profesional. Namun, di balik kaca itu, matanya menyimpan pertanyaan besar yang tak bisa lagi ia abaikan. Seminggu sudah berlalu sejak pertemuannya dengan Raffi. Namun, suara bocah itu masih jelas terdengar di telinganya. Ibu. Satu kata sederhana yang mengoyak seluruh dinding pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Maya tahu dirinya tidak bisa lagi hanya berdiam. Rasa penasaran itu semakin hari semakin menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia harus menemukan jawabannya, meski ia tahu kebenaran bisa saja lebih menyakitkan daripada luka lama yang belum sembuh. Langkah pertama, Maya kembali ke buku harian lamanya. Di sana, ia mencoba menyusun kembali potongan-potongan ingatan yang kabur. Ia menuliskan ulang kenangan di rumah sakit, tentang darah, rasa sakit, dan suara tangisan samar bayi yang ia dengar sebelum segalanya gelap. Apakah benar bayiku meninggal? Tulisnya pelan. Atau, ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Pena bergetar di tangannya. Maya tidak berani menuliskan nama Arga. Luka itu masih terlalu dalam. Namun, ia tahu jika ingin menemukan kebenaran, cepat atau lambat ia harus berhadapan dengan pria itu. Beberapa hari kemudian, Maya kembali mendapat jadwal penerbangan. Ia melayani dengan profesional, seperti biasa, tapi hatinya sibuk mencari sosok yang sama. Matanya menyapu setiap lorong kabin, setiap bangku, berharap secara ajaib Raffi muncul lagi. Tapi tentu saja, anak itu tidak ada. Namun, takdir seolah bermain-main. Saat pesawat mendarat dan para penumpang keluar satu persatu, Maya melihat seorang perempuan yang wajahnya ia kenali. Perempuan yang mendampingi Raffi di penerbangan sebelumnya. Jantung Maya langsung berdegup kencang. Ia berusaha tenang, tapi tangannya dingin. Tanpa pikir panjang, Maya mengikuti perempuan itu dari kejauhan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi ia tahu ia harus mencari tahu. Perempuan itu berjalan menuju area penjemputan. Di sana, seorang pria sudah menunggu. Ketika Raffi berlari kecil menghampirinya, Maya nyaris berhenti bernapas. Pria itu adalah Arga. Maya terpaku di tempatnya. Tubuhnya kaku, seolah darah berhenti mengalir. Arga tampak berbeda, lebih dewasa, lebih matang, dengan raut wajah yang dulu pernah sangat ia kenali. Ia menggendong Raffi, tertawa kecil, lalu menggandeng tangan perempuan itu. Maya tidak salah lagi. Raffi adalah anak Arga. Tapi ada sesuatu yang lebih menusuk di dalam dada Maya. Caranya Raffi memeluk Arga, caranya ia tertawa begitu lepas, dan caranya ia kembali menoleh seakan mencari seseorang. Maya merasa seolah seluruh udara di bandara hilang. Dunia berputar. Itu berarti, kemungkinan terburuk yang selama ini ia takutkan bisa saja benar. Raffi bukan sekadar anak Arga. Ada kemungkinan Raffi juga anaknya. Maya buru-buru mundur, bersembunyi di balik tiang besar.
Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berlari mendekat, ingin mengguncang tubuh Arga, ingin menuntut jawaban. Tapi ia terlalu takut. Takut jika ternyata semua itu hanya ilusi. Takut jika kebenaran yang ia temukan justru akan menghancurkannya lebih dalam lagi. Namun, dalam hatinya, Maya tahu ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di ranjang, menatap langit-langit kamar. Akhirnya, ia bangkit, menyalakan laptop, dan mulai mencari informasi tentang Arga. Tangannya gemetar saat mengetik nama pria itu di kolom pencarian. Hasilnya membuat dadanya semakin sesak. Arga kini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tinggal di kawasan elit Jakarta bersama istri barunya, Sari. Dari beberapa artikel, Maya juga menemukan foto-foto keluarga mereka. Di salah satu foto, ada Arga, Sari, dan Raffi yang berdiri di depan rumah mewah. Raffi tersenyum lebar, memegang tangan Arga. Maya menutup mulutnya, menahan isak. Ia menatap foto itu lama sekali, berusaha mencerna kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Anak itu hidup bahagia bersama Arga dan istrinya. Sementara dirinya, ibunya yang sebenarnya, jika memang benar, hidup dalam kesepian dan luka. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengumpulkan keberanian. Ia mencari tahu lebih dalam tentang Sari. Dari media sosial, ia menemukan potongan-potongan kecil kehidupan mereka. Foto ulang tahun Raffi, liburan keluarga, bahkan momen sederhana seperti sarapan bersama. Di setiap foto itu, Maya merasa ada sesuatu yang hilang. Seharusnya, akulah yang ada di sana. Namun kenyataan berbicara lain. Suatu sore, Maya memutuskan untuk mendatangi kawasan perumahan elit tempat Arga tinggal. Ia berdiri jauh di seberang jalan, menatap rumah besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Dari kejauhan, ia melihat Raffi berlari-lari kecil di halaman depan. Suara tawanya terdengar samar, tapi cukup untuk membuat dada Maya terasa hangat sekaligus perih. Air matanya mengalir. Ia menggenggam pagar seakan ingin meraih dunia yang selama ini dirampas darinya. "Mengapa, Arga?" bisiknya. "Mengapa kau sembunyikan semua ini dariku?" Maya tahu, cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan masa lalunya. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Maya pulang dengan langkah gontai. Namun, di dalam hatinya, sebuah keputusan sudah terbentuk. Ia tidak akan mundur. Ia akan mencari jawaban. Karena hanya dengan begitu, luka yang tak pernah sembuh itu bisa menemukan arti. Dan meski ia tahu jalannya akan penuh duri, Maya yakin ia tidak bisa lagi menutup mata. Jejak itu sudah membawanya pulang. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Maya berdiri di depan kaca jendela apartemennya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Semalaman ia tidak tidur. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal, Arga. Ia sudah melihatnya. Sudah melihat Raffi dengan matanya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat betapa bahagianya bocah itu bersama Arga dan perempuan bernama Sari. Namun, justru kebahagiaan itulah yang membuat Maya semakin yakin. Ia harus mencari kebenaran. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa takut. Ia tidak bisa lagi berlari dari kenyataan. Hari itu, Maya memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Dengan langkah berat, Maya datang ke sebuah kafe yang sering ia kunjungi dulu bersama Arga. Tempat itu masih sama. Lampu gantung kuning temaram, aroma kopi yang kuat, dan musik lembut yang mengalun pelan. Ia sengaja memilih tempat itu karena tahu, jika ingin bertemu Arga, ia butuh ruang yang bisa sedikit mengingatkannya pada masa lalu mereka. Tempat ini dulu saksi bisu banyak cerita cinta mereka, sebelum segalanya hancur. Maya menggenggam ponselnya erat. Ia sudah menulis pesan singkat untuk Arga. Hanya satu kalimat sederhana. "Kita perlu bicara." Namun, jarinya berulang kali ragu untuk menekan tombol kirim. Hingga akhirnya, dengan napas terengah, ia menekan layar. Pesan terkirim. Detik demi detik terasa seperti jam. Maya hanya bisa menunggu dengan hati berdebar kencang, bertanya-tanya apakah Arga akan membalas, atau justru mengabaikannya seperti dulu. Tak lama, layar ponselnya menyala. Sebuah balasan muncul. "Kapan dan di mana?" Maya menahan napas.
Tangannya gemetar saat ia mengetik jawaban. Sekarang. Di kafe tempat biasa. Balasan itu membuat perutnya terasa mual. Ia tahu sebentar lagi, pria yang meninggalkannya tanpa penjelasan itu akan duduk di hadapannya. Waktu terasa berjalan lambat. Maya berusaha menenangkan dirinya, meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Hingga akhirnya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Maya mendongak. Dan di sanalah ia, Arga. Pria itu berdiri tegak, mengenakan kemeja putih sederhana, tapi wibawanya tetap sama. Rambutnya sedikit lebih pendek, garis wajahnya lebih dewasa, namun tatapan matanya masih sama seperti dulu. Tatapan yang pernah membuat Maya merasa aman, kini justru membuatnya semakin tersiksa. Arga berhenti di depan meja Maya. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Ada begitu banyak kata yang ingin Maya lontarkan, tapi bibirnya keluh. Arga akhirnya duduk. Suasana menjadi tegang. Maya, suara Arga pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak menyangka kamu masih di sini. Maya tersenyum getir. Kamu pikir aku akan pergi begitu saja? Setelah semua yang kamu lakukan? Arga menunduk sejenak. Aku tahu, aku salah. Tapi. Jangan mulai dengan kata, tapi. Potong Maya tajam. Air matanya sudah menetes tanpa bisa ia tahan. Kamu meninggalkanku, Arga. Tanpa penjelasan. Tanpa apapun. Kau tahu betapa hancurnya aku waktu itu. Arga terdiam. Ia menatap meja, tidak sanggup menatap langsung ke arah Maya. Maya melanjutkan, suaranya bergetar. Dan sekarang, aku melihatmu lagi. Dengan seorang anak. Anak yang memanggilku ibu. Mata Arga melebar. Ia jelas tidak menyangka Maya akan langsung mengungkit itu. Kau berhutang penjelasan, Arga. Suara Maya meninggi, membuat beberapa orang di kafe menoleh penasaran. Siapa sebenarnya anak itu? Apa yang kau sembunyikan dariku selama ini? Suasana membeku. Arga menarik napas panjang, menatap Maya dengan sorot mata yang penuh dilema. Itu, sulit dijelaskan, katanya lirih. Tidak ada yang sulit dijelaskan, seru Maya. Apakah Raffi, anakku? Kata-kata itu akhirnya meluncur keluar. Suara Maya pecah, matanya merah, tubuhnya gemetar. Arga membeku. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas meja. Maya menatapnya tanpa berkedip. Jawab aku, Arga. Aku berhak tahu. Arga menutup mata sejenak, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, ya, Raffi adalah anakmu. Waktu seakan berhenti. Suara riuh kafe menghilang. Maya menutup mulutnya, terisak keras. Air mata jatuh tanpa henti. Kau bohong padaku. Suaranya hampir tak terdengar. Kau biarkan aku percaya anakku mati. Selama bertahun-tahun. Arga terdiam. Raut wajahnya penuh rasa bersalah, tapi juga keras, seolah ada alasan besar di balik semua itu. Kenapa, Arga? Maya menjerit lirih. Kenapa kau lakukan ini padaku? Arga menghela napas panjang. Aku punya alasan, Maya. Semua yang kulakukan, aku lakukan untuk kebaikanmu. Kebaikan? Maya tertawa getir di antara tangisnya. Kebaikan macam apa yang membuat seorang ibu dipisahkan dari anaknya sendiri? Suasana semakin panas. Maya merasa dadanya nyeri, seakan jantungnya remuk berkeping-keping. Arga akhirnya menatapnya lurus. Kau tidak mengerti, Maya. Jika kau tahu semua, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Coba aku, balas Maya. Aku sudah menanggung rasa sakit ditinggalkan suami, kehilangan anak, hidup sendirian bertahun-tahun. Apalagi yang bisa lebih menyakitkan dari itu? Arga menggertakkan gigi, lalu menunduk dalam. Kebenaran ini bisa menghancurkanmu lebih dari yang kau bayangkan. Maya menatapnya tak percaya. Lebih dari yang sudah kau lakukan padaku. Hening kembali menyelimuti meja itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka saling berhadapan. Namun, jawaban Arga hanya membuka luka yang lebih dalam, bukan menutupnya. Maya tahu satu hal pasti. Rahasia yang selama ini disembunyikan Arga jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dan kini,
Ia tidak akan berhenti sampai tahu semuanya. Maya duduk terpaku di kursi kafe itu. Kata-kata Arga masih bergaung di telinganya. Pengakuan yang menghancurkan sekaligus membuka pintu kebenaran yang selama ini ia cari. Ya, Raffi adalah anakmu. Air mata Maya masih mengalir, membasahi pipinya. Tangannya bergetar di atas meja, seolah tidak sanggup menahan beban kenyataan yang baru saja ia dengar. Kenapa? Suaranya lirih, hampir patah. Kenapa kau sembunyikan anakku dariku? Arga? Apa aku tidak pantas jadi ibu? Apa salahku padamu? Arga terdiam lama, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia tampak berjuang menata kata, tapi sorot matanya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Aku melakukan semua ini karena aku pikir, itu jalan terbaik untukmu, katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Maya menatapnya tak percaya. Jalan terbaik? Untukku? Apa kau pikir aku akan percaya alasan itu? Kau mencuri anakku, Arga. Kau membiarkan aku hidup dalam duka, percaya bahwa anakku mati. Dan sekarang kau bilang semua itu demi kebaikanku. Suara Maya meninggi. Beberapa pengunjung kafe menoleh, tapi Maya tak peduli. Hatinya terlalu penuh dengan kemarahan. Arga menghela napas panjang, lalu menatap Maya dengan sorot mata yang berat. Malam itu, di rumah sakit, dokter berkata kemungkinanmu bertahan sangat kecil. Kau kehilangan banyak darah. Mereka menyarankan agar kau tidak tahu kondisi bayi itu. Aku takut jika kau tahu, kau akan semakin hancur. Aku takut kehilanganmu, Maya. Maya terperangah. Jadi semua ini hanya karena ketakutanmu. Tidak hanya itu, lanjut Arga. Suaranya mulai bergetar. Bayi kita, Raffi, lahir dalam kondisi yang lemah. Dokter bilang ia butuh perawatan khusus, butuh pengorbanan besar. Aku merasa kau tidak akan sanggup, Maya. Kau sendiri waktu itu rapuh sekali. Jadi aku mengambil keputusan. Aku merawat Raffi sendiri. Aku pikir itu akan menyelamatkanmu dari beban yang lebih berat. Maya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Antara marah dan hancur. Hatinya tidak bisa membedakan lagi. Kau pikir aku lemah? Katanya parau. Kau pikir aku tidak sanggup jadi ibu untuk anakku sendiri? Kau pikir aku lebih baik hidup bertahun-tahun dalam kesepian, daripada berjuang bersama anakku? Arga terdiam. Sorot matanya jelas mengatakan bahwa ia tahu betapa besar kesalahannya. Hening menyelimuti meja itu. Hanya suara detak jam dinding kafe yang terasa begitu nyaring di telinga Maya. Arga. Maya akhirnya bersuara lagi, suaranya nyaris patah. Kau mencuri kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kau mencuri hakku sebagai seorang ibu. Kau tahu berapa malam aku menangis, menyalahkan diriku sendiri karena mengira aku gagal menyelamatkan anakku? Kau tahu aku hampir kehilangan alasan untuk hidup. Arga menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, Maya, dan aku menyesal. Tapi saat itu, aku hanya ingin kau tetap hidup. Aku tidak bisa kehilangan kalian berdua sekaligus. Maya menggeleng kuat, air matanya jatuh deras. Tapi pada akhirnya, kau kehilangan aku juga. Karena keputusanmu. Ketegangan semakin memuncak saat suara seorang perempuan tiba-tiba terdengar dari arah pintu kafe. Maya. Maya menoleh, dan jantungnya seakan berhenti. Di sana berdiri Sari, istri baru Arga. Dengan wajah tegas, tatapan tajam, dan tubuh yang jelas-jelas menegang melihat pemandangan di depannya. Arga buru-buru berdiri. Sari, tunggu. Aku bisa jelaskan. Namun, Sari sudah berjalan mendekat dengan langkah mantap. Jelaskan? Apa yang perlu kau jelaskan? Arga? Bahwa kau masih bertemu dengan mantan istrimu? Bahwa kau sembunyikan sesuatu dariku juga? Maya berdiri, tubuhnya bergetar, tapi ia berusaha tegak. Sari, aku tidak berniat merusak rumah tanggamu. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang anakku. Sari terbelalak. Anakmu? Ia menoleh tajam pada Arga. Apa maksudnya ini? Arga panik. Matanya berpindah-pindah antara Maya dan Sari. Sari, aku bisa jelaskan. Tolong beri aku waktu. Namun, Maya sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Raffi adalah anakku.
Sari, anakku dan Arga. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Sari menatap Maya dengan sorot mata tajam, lalu beralih pada Arga yang wajahnya pucat pasi. Arga, apa ini benar? Arga terdiam, tak mampu berkata-kata. Sari menghela napas keras, menahan amarahnya. Jadi selama ini, aku merawat anakmu dengan dia, dan kau tidak pernah memberitahuku. Arga mencoba meraih tangan Sari, tapi ditepis kasar. Maya hanya berdiri, tubuhnya lemas. Air matanya tak berhenti mengalir. Situasi itu membuat semuanya pecah. Rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam akhirnya terbongkar di hadapan ketiga orang yang paling terlibat. Arga, dengan rasa bersalah yang menumpuk. Maya, dengan luka yang semakin menganga. Dan Sari, dengan amarah dan rasa dikhianati. Untuk pertama kalinya, kebenaran itu keluar dari bayang-bayang. Namun, kebenaran itu tidak membawa ketenangan. Justru, ia membuka perang baru. Perang tentang cinta, pengkhianatan, dan hak seorang ibu terhadap anaknya. Dan Maya tahu, sejak saat itu, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Suasana di kafe itu berubah seperti medan perang. Kata-kata Maya baru saja menghantam udara, meninggalkan luka di setiap hati yang mendengarnya. Raffi adalah anakku. Maya berdiri dengan tubuh gemetar, air matanya masih mengalir deras. Arga menunduk, wajahnya penuh sesal. Sementara Sari memandang keduanya dengan sorot mata tajam yang nyaris pecah oleh amarah. Jadi benar? Suara Sari bergetar, hampir pecah. Anak yang kupeluk setiap malam, anak yang kupanggil putraku, sebenarnya adalah anakmu dengan dia. Arga berusaha menatap istrinya, tapi tidak sanggup. Sari, dengar aku. Jangan. Sari membentak, membuat beberapa pasang mata pengunjung kafe kembali menoleh. Kau sudah membohongiku selama ini, Arga. Selama bertahun-tahun aku percaya Raffi adalah anugerah kita berdua. Tapi ternyata, kau hanya menjadikan aku bayangan dari masa lalumu. Maya mencoba menenangkan keadaan. Sari, aku tidak ingin merusak rumah tanggamu. Aku hanya ingin kebenaran. Aku ingin anakku kembali. Kata-kata itu seperti menyalakan api. Anakmu kembali. Sari mendengus getir. Air matanya jatuh. Apa kau pikir semudah itu? Aku yang merawat Raffi sejak kecil. Aku yang menemaninya saat ia sakit. Aku yang mendengar tawa dan tangisnya. Lalu sekarang kau datang, mengaku sebagai ibu, dan ingin mengambilnya begitu saja. Maya terdiam. Kata-kata Sari menusuk jantungnya. Tapi di balik semua itu, rasa kehilangan bertahun-tahun membuatnya tetap berdiri tegak. Aku tidak menafikan peranmu, Sari. Suara Maya pecah. Tapi darah Raffi mengalir dari tubuhku. Aku yang melahirkannya. Aku berhak menjadi ibunya. Arga akhirnya berdiri, mencoba menengahi. Cukup. Kalian berdua, aku mohon hentikan ini. Raffi tidak pantas menjadi rebutan seperti barang. Dia anak kita, dan anak kita. Sari menatap Arga dengan marah. Anak siapa? Arga? Katakan jelas. Aku atau dia? Arga terdiam, wajahnya menegang. Maya melangkah maju, menatap Arga dengan mata basah. Aku sudah cukup. Arga, katakan padaku. Kenapa kau sembunyikan Raffi dariku? Kenapa kau biarkan aku hidup dalam duka yang tak seharusnya? Arga menghela napas panjang. Maya, aku takut kehilanganmu. Malam itu, dokter bilang kau bisa mati jika tahu tekanan itu terlalu berat. Aku memilih menyelamatkanmu dengan menanggung semuanya sendiri. Tapi aku salah. Aku seharusnya jujur padamu sejak awal. Maya menutup wajahnya, menangis keras. Kau tidak hanya salah, Arga. Kau menghancurkan hidupku. Sari menepuk meja keras, membuat cangkir kopi bergetar. Dan bagaimana dengan aku, Arga? Apa aku hanya tempatmu melarikan diri? Apa semua cinta yang kau beri selama ini palsu? Arga mencoba meraih tangan Sari, tapi ditepis kasar. Tidak, Sari. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi Maya, dia bagian dari masa laluku yang tidak pernah benar-benar hilang. Kata-kata itu bagai pisau bermata dua, melukai keduanya sekaligus. Maya menunduk,
Suaranya lirih namun tegas. Aku tidak butuh cintamu lagi, Arga. Yang aku butuh hanyalah anakku. Aku ingin Raffi tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Sari menatap Maya penuh amarah. Kau tidak bisa begitu saja masuk dan merenggut Raffi dariku. Dia sudah kuanggap anakku sendiri. Aku yang membesarkannya. Maya menatap balik, air matanya jatuh. Aku tahu kau menyayanginya, Sari. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Aku ibunya. Aku ingin Raffi tahu kebenaran, walau itu akan menghancurkan hatinya. Sari menangis, suaranya pecah. Kau akan menghancurkan hidupnya. Maya, Raffi bahagia sekarang. Mengapa kau ingin mengusiknya? Maya melangkah mendekat, wajahnya penuh luka. Karena lebih baik ia tahu kebenaran pahit daripada hidup dalam kebohongan manis. Aku tidak ingin anakku tumbuh besar tanpa tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Arga duduk kembali, wajahnya tertutup oleh kedua tangannya. Ia tampak hancur, tak sanggup menahan beban dua perempuan yang sama-sama mencintai anaknya dengan cara berbeda. Sari terisak, mengguncang bahu Arga. Aku tidak akan menyerahkan Raffi begitu saja. Aku ibunya sekarang, Arga. Aku yang membesarkannya. Maya menatap mereka dengan mata merah, lalu berkata dengan suara bergetar namun penuh tekad. Kalau begitu, biar Raffi yang memutuskan. Arga menoleh cepat, kaget. Maya, jangan, dia masih terlalu kecil untuk. Terlalu kecil untuk memilih. Maya memotong. Atau terlalu kecil untuk tahu kebenaran? Kau sudah cukup lama memutuskan segalanya untukku, Arga. Aku tidak akan biarkan kau memutuskan juga untuk Raffi. Sari menggeleng kuat, suaranya serak. Tidak. Aku tidak akan biarkan Raffi bingung dan terluka. Aku tidak akan biarkan kau merusaknya. Maya. Maya menatap Sari dengan mata penuh air. Aku tidak ingin merusaknya. Aku hanya ingin dicintai anakku dengan cara yang benar. Kafe itu seolah tidak lagi berisi orang lain. Hanya mereka bertiga, dengan air mata, amarah, dan luka yang saling bertubrukan. Di tengah semua itu, Arga akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. Sudah cukup. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan emosi. Raffi bukan hanya bagian dari kalian, dia juga bagian dariku. Aku tidak akan biarkan kalian membuat keputusan sendiri-sendiri. Maya dan Sari sama-sama menatapnya dengan tatapan penuh luka. Arga menghela napas dalam. Kita akan bicarakan ini baik-baik. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Raffi. Dia pantas tahu siapa dirinya. Tapi, aku mohon, jangan rebut dia seperti harta. Dia bukan milik siapapun. Dia adalah manusia kecil yang butuh cinta dari kita semua. Air mata Maya kembali jatuh. Sari menunduk, menggigit bibirnya. Namun, di hati mereka masing-masing, cinta yang sama justru membuat mereka saling berhadapan. Dan semua orang tahu, sejak malam itu, hidup Raffi tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah pertemuan yang meledak di kafe, Maya pulang dengan langkah tertatih. Hatinya masih bergetar, dadanya sesak, pikirannya kalut. Kata-kata Sari terus terngiang di telinganya. Aku yang membesarkan Raffi, aku ibunya sekarang. Dan itu menusuk lebih dalam daripada 1000 pisau. Maya duduk di tepi ranjang hotel tempat ia menginap, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Mata bengkak, pipi basah, bibir bergetar. Sejak kecil ia sudah terbiasa kehilangan. Kehilangan ayah di usia belia, kehilangan impian masa muda, dan kini, kehilangan kesempatan membesarkan darah dagingnya sendiri. Namun kali ini berbeda. Luka ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah pencurian waktu, kenangan, dan cinta yang seharusnya ia bagikan dengan putranya. Di sisi lain kota, Sari duduk di kamar Raffi yang sudah tertidur lelap. Anak kecil itu memeluk boneka beruang coklat yang ia hadiahkan 2 tahun lalu. Sari menyibakkan rambut lembut Raffi, menatap wajah polosnya dengan hati yang hancur. Air matanya jatuh satu persatu. Apa aku hanya ibu pengganti bagimu, Nak? Apa suatu saat kau akan meninggalkanku begitu tahu kebenaran? Sari memeluk putranya erat, seolah takut Raffi akan menghilang begitu saja. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa bocah itu. Semua yang ia lakukan selama ini,
Bangun tengah malam saat Raffi demam, menyuapi dengan sabar, mendongeng sebelum tidur, semuanya nyata. Cintanya tulus, meski darah tidak mengalir sama. Namun di sudut hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa selamanya menutup kebenaran. Arga sendiri berjalan gelisah di ruang tamu rumahnya. Ia duduk, berdiri lagi, lalu kembali duduk. Kepalanya penuh dengan suara-suara, tangisan Maya, amarah Sari, dan tawa kecil Raffi yang tidak tahu apa-apa. Ia menatap foto keluarga di meja kecil. Dirinya, Sari, dan Raffi. Foto itu seakan menatap balik dengan tanya, apakah ini keluarga yang benar? Atau sekadar kebohongan yang dibangun di atas rahasia? Arga menghela napas berat. Aku sudah terlalu lama diam. Dan diamku justru melukai semua orang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesali keputusannya bertahun-tahun lalu. Dulu ia pikir, dengan menyembunyikan kenyataan, ia bisa menyelamatkan semua pihak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Maya kehilangan putranya, Sari hidup dalam kebohongan, dan Raffi tumbuh tanpa tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku harus memperbaikinya, apapun risikonya. Keesokan harinya, Maya memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Arga. Kita harus bicara. Bukan untuk kita, tapi untuk Raffi. Tak lama kemudian, Arga membalas. Aku tahu. Datanglah ke rumah sore ini. Sari juga harus ada. Maya menggenggam ponselnya erat. Dadanya berdegup kencang. Seakan pertarungan lain sudah menantinya. Tapi kali ini ia tak ingin hanya marah. Ia ingin mencari jalan yang benar, meski pahit. Sore itu, suasana rumah Arga penuh ketegangan. Sari duduk di sofa dengan wajah dingin, meski matanya merah karena kurang tidur. Maya masuk dengan langkah hati-hati. Jantungnya berdegup saat melihat foto Raffi yang dipajang di dinding. Arga berdiri di antara mereka, mencoba menahan emosi yang sudah jelas mendidih di udara. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Aku tahu ini sulit untuk kita semua. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Sari menoleh dengan tatapan menusuk. Apa maksudmu, Arga? Kau ingin menyerahkan Raffi begitu saja? Maya menggeleng cepat. Aku tidak datang untuk merebut Raffi dengan paksa. Sari. Aku hanya ingin dia tahu siapa ibunya. Sari menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Kalau dia tahu, semua akan berubah. Raffi akan bingung. Kau ingin membuat hidupnya hancur. Maya menatap balik dengan mata penuh air. Hidupku sudah hancur. Sari. Aku tidak ingin anakku tumbuh besar dengan kebohongan yang sama. Lebih baik ia menangis sekarang, daripada menyesal seumur hidup saat tahu kebenaran terlambat. Hening panjang menyelimuti ruangan. Arga akhirnya bersuara. Kita tidak bisa memilih jalan yang hanya menguntungkan salah satu. Kita harus menemukan jalan tengah. Sari memeluk dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Jalan tengah? Kau pikir ada jalan tengah untuk hal seperti ini? Raffi adalah hidupku. Arga. Aku tidak bisa membayangkan hari-hari tanpa dia. Jika Maya masuk dalam hidupnya, aku takut kehilangan. Maya mendekat. Suaranya melembut. Sari, aku tidak ingin menggantikanmu. Aku tidak akan pernah bisa menghapus peranmu. Tapi izinkan aku dicintai Raffi sebagai ibunya, meski perlahan. Aku hanya ingin punya ruang di hatinya. Air mata mengalir deras di pipi Sari. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan Maya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai luka yang sama dalam wujud lain. Mereka berdua mencintai Raffi dengan cara yang berbeda, namun dengan kekuatan yang sama. Arga menatap keduanya, lalu menghela napas panjang. Aku punya usul. Kita akan memberitahu Raffi perlahan, dengan bahasa yang bisa ia pahami. Tidak hari ini, tidak dengan pertengkaran, tapi bersama-sama. Kita biarkan dia tahu bahwa dia punya dua orang ibu yang mencintainya, bukan hanya satu. Dengan begitu, dia tidak merasa ditinggalkan atau direbut. Sari menatap Arga dengan ragu, lalu menoleh pada Maya. Dan jika dia akhirnya memilihmu, Maya, apa kau akan benar-benar mengambilnya dariku? Maya menggeleng sambil menangis. Tidak, Sari. Aku tidak akan pernah merampas Raffi darimu. Aku hanya ingin dia tahu aku ada. Itu saja.
Suasana berubah hening lagi. Tapi kali ini bukan hening karena amarah, melainkan karena kesedihan yang saling dipahami. Sari menunduk, air matanya menetes di telapak tangan. Aku butuh waktu. Aku tidak bisa langsung menerimanya. Maya mengangguk pelan. Aku bisa menunggu. Selama Raffi tahu kebenaran suatu hari nanti, aku bisa menunggu. Arga menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, percakapan itu tidak berakhir dengan teriakan, tapi dengan pengakuan yang getir. Mereka semua terluka, tapi perlahan menyadari bahwa luka hanya bisa disembuhkan jika mereka berhenti saling melukai. Malamnya, Maya kembali ke hotel dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia masih takut, masih terluka, tapi ada secercah harapan. Ia menatap langit dari jendela kamarnya, lalu berbisik lirih. Raffi, tunggulah. Suatu hari kau akan tahu siapa ibumu. Dan aku akan ada di sana, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari hidupmu. Di rumah Arga, Sari masih menangis di sisi Raffi. Namun kali ini, air matanya bukan hanya karena takut kehilangan, tapi juga karena takut menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi ia tolak. Arga duduk di ruang tamu, menatap foto keluarganya sekali lagi. Kali ini, ia tahu apa yang harus ia lakukan, berhenti berbohong. Dan esok hari, perjalanan mereka bertiga akan memasuki babak baru, babak yang penuh luka, tapi juga penuh harapan untuk penyembuhan. Hari itu langit cerah, namun hati tiga orang dewasa berdegup kencang. Maya duduk di ruang tamu rumah Arga, berhadapan dengan Sari. Di antara mereka ada hening panjang, hening yang penuh makna. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tuduhan. Hanya rasa takut akan momen yang sebentar lagi tiba. Arga keluar dari kamar dengan menggandeng tangan kecil Raffi. Anak itu tersenyum lebar, tak menyadari ketegangan yang menyelimuti ruangan. Mama, Papa, kenapa wajahnya serius sekali? Tanya Raffi polos, matanya berbinar penuh keingintahuan. Sari menelan ludah, lalu mengusap rambut putranya. Nak, hari ini Papa ingin bicara sesuatu yang penting. Kamu dengarkan baik-baik, ya? Raffi mengangguk, masih tersenyum, belum paham apa yang akan ia dengar. Maya menunduk, air matanya sudah menggenang sebelum kata-kata diucapkan. Ia menahan diri, memberi kesempatan pada Arga untuk memulai. Arga duduk di samping Raffi, memegang tangannya erat. Raffi, ada hal yang Papa sembunyikan darimu selama ini. Papa, salah karena tidak jujur sejak awal. Raffi mengernyit bingung. Apa itu, Pak? Arga menghela napas dalam, lalu menatap Maya yang sudah tak kuasa menahan tangis. Nak, kamu tahu Tante Maya ini siapa? Raffi tersenyum kecil. Iya, aku kenal Tante Maya. Waktu itu aku ketemu di pesawat. Tante Maya baik sekali, bahkan aku sampai panggil, Ibu, tanpa sadar. Maya menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Arga menggenggam bahu Raffi. Raffi, bukan tanpa sadar. Kau memang memanggil orang yang tepat. Tante Maya adalah ibu kandungmu. Suasana seketika hening. Dunia seperti berhenti berputar. Raffi menoleh cepat, menatap Maya dengan mata bulat yang penuh tanya. Apa? Betul? Tante Maya, ibuku. Maya perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tersenyum getir, lalu membuka lengannya. Iya, Nak. Aku ibumu. Aku yang melahirkanmu. Raffi membeku di tempat. Ia menoleh ke Sari, wajahnya panik. Tapi, Mama? Kalau Tante Maya ibuku, terus Mama siapa? Sari menahan tangisnya, lalu memeluk Raffi erat. Aku tetap mamamu, Nak. Aku yang membesarkanmu, menyayangimu setiap hari. Tidak ada yang berubah. Kamu tetap anakku. Tapi sekarang kamu tahu, kamu juga punya seorang ibu lagi. Ibu yang melahirkanmu. Raffi menatap keduanya, matanya berkaca-kaca. Jadi, aku punya dua ibu. Arga tersenyum tipis, meski air matanya jatuh. Iya, Nak. Dua ibu yang sama-sama mencintaimu dengan segenap hati. Raffi menunduk, bahunya gemetar. Tapi kenapa baru sekarang aku tahu? Kenapa aku nggak boleh tahu dari dulu? Maya segera mendekat, memegang tangan kecil putranya. Karena ibu terluka. Nak,
Waktu itu ibu tidak tahu kau masih hidup. Ayahmu menyembunyikanmu dariku. Tapi sekarang ibu tidak mau lagi bersembunyi. Ibu ingin kau tahu kebenarannya. Raffi menatap Maya lama. Lalu memeluknya tiba-tiba. Aku sayang mama. Aku juga sayang ibu. Aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Tangisan pecah. Maya memeluk Raffi erat. Seakan tak mau melepaskannya lagi. Sari ikut merangkul mereka. Meski air matanya tak berhenti. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga berada dalam satu pelukan yang sama. Luka masih ada, tapi cinta melingkupi semuanya. Hari-hari setelah pengungkapan itu tidak mudah. Raffi sempat bingung, sempat bertanya-tanya, bahkan sempat marah karena merasa dibohongi. Namun Arga, Maya, dan Sari berusaha menjawab dengan jujur. Maya tidak mencoba merebut. Ia datang sesekali, menghabiskan waktu dengan Raffi, membacakan cerita, menemani belajar, atau sekadar jalan-jalan kecil. Sari tetap menjadi sosok utama dalam keseharian Raffi, namun perlahan membuka ruang bagi Maya. Mereka memilih jalan yang sulit, membesarkan Raffi bersama, tanpa menghapus peran satu sama lain. Suatu sore, Maya dan Sari duduk di taman sambil memperhatikan Raffi bermain bola. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sari akhirnya berkata, suaranya lirih. Aku masih takut, Maya. Takut suatu hari Raffi lebih memilihmu daripada aku. Maya menoleh, menatap wajah Sari yang lelah. Aku pun takut, Sari. Takut Raffi lebih memilihmu, takut ia menolak keberadaanku. Tapi aku belajar satu hal, cinta anak tidak perlu diperebutkan. Hatinya cukup luas untuk mencintai kita berdua. Sari menunduk, lalu tersenyum pahit. Mungkin benar. Aku hanya harus belajar percaya. Maya menggenggam tangan Sari. Kita sama-sama terluka. Tapi luka ini bisa sembuh kalau kita mau berjalan bersama. Demi Raffi. Untuk pertama kalinya, Sari menggenggam balasan tangan Maya. Ada kehangatan baru yang lahir dari dua hati yang tadinya saling berlawanan. Di malam yang tenang, Maya menulis di buku hariannya. Aku pernah merasa hidupku berakhir. Aku kehilangan anakku, kehilangan cintaku, kehilangan masa depan. Tapi ternyata Tuhan mengembalikan semuanya dengan cara yang tak pernah kuduga. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Raffi adalah bintangku, dan kini aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Sementara itu, di kamar kecilnya, Raffi memeluk bonekanya sambil berbisik. Aku punya mama, aku punya ibu, dan aku punya papa. Aku anak yang paling beruntung di dunia. Mereka bukan keluarga sempurna. Luka tidak hilang begitu saja. Masa lalu tetap meninggalkan bekas. Namun, di balik air mata dan pengkhianatan, ada kebenaran yang akhirnya membebaskan mereka semua. Dan dari kebenaran itu, lahirlah cinta yang baru. Cinta yang tidak lagi berdiri di atas kebohongan, tapi di atas keberanian untuk menerima.